Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Zakiatur Rohma dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Studi kasus yang mau saya angkat yaitu apotek, karena di apotek tersebut belum mempunyai sistem pemesanan online. Jadi misal ada pelanggan yang dari jauh atau mau buru-buru atau bagaimana, itu kasihan, terlalu lama untuk mengantri. Jadi saya mau membuatkan sistem pemesanan obat secara online. Nanti itu yang bisa mengakses itu ya semua orang yang pelanggannya nanti bisa diakses melalui website. Terus dengan sistem pelanggan dapat melihat daftar obat yang tersedia, melakukan pemesanan, mengunggah resep jika diperlukan, serta memilih metode pembayaran dan pengambilan barang. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Di sini ada kebutuhan fungsional. Nanti aktornya itu ada 3, yaitu admin, pelanggan, dan sistem. Admin itu bisa mengolah data obat, tambah, ubah, dan hapus, melihat dan memproses pesanan masuk, mengelola akun pelanggan. Selanjutnya yaitu pelanggan. Pelanggan itu mendaftar akun dan login, melihat daftar obat dan stok, memesan obat dan mengunggah resep jika diperlukan. Kalau tidak mempunyai resep ya tidak apa-apa, karena ini kalau dia mempunyai resep. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Terus bisa melihat status pemesanan, diproses, dikirim, dan selesai. Sistem itu akan mengirim notifikasi status pesanan ke pelanggan. Habis itu menyimpan data, transaksi, dan histori pemesanan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Nanti itu bisa diakses melalui laptop, PC, dan smartphone. Perangkat lunaknya yaitu Windows, bisa Linux, bisa Android, dan juga iOS. Selanjutnya di sini ada desain sistem, arsitektur sistem. Sistem menggunakan arsitektur client server dengan komponen sebagai berikut. Front end itu dibangun dengan HTML atau CSS, JS, PHP untuk interaksi pengguna, pelanggan, dan admin. Terus back end yaitu menggunakan PHP untuk logika bisnis dan pengolahan data. Terus database yaitu menggunakan MySQL atau MariaDB untuk menyimpan data obat, pelanggan, dan pesanan. Terus gambar arsitektur sistem yaitu pengguna, web browser, PHP backend, dan MySQL database. Di sini ada rancangan alur sistem. Ini gambarannya yaitu pengguna mendaftar atau login, pengguna melihat daftar obat. Habis itu pengguna memilih obat, tambahkan ke keranjang, terus mengunggah resep opsional. Pengguna men-check out, sistem menyimpan pesanan. Admin login, melihat pesanan, memproses, terus mengubah status pesanan, menggunakan melihat status, pengguna melihat status dan riwayat pemesanan. Di sini ada model SDLC, kita menggunakan model yang dipilih yaitu waterfall. Alasan pemilihan yaitu cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas sejak awal, cocok untuk sistem yang dibangun untuk tugas akhir atau proyek pendek. Tiap tahap dilakukan berurutan dan terdokumentasi dengan baik, terus memudahkan tim kecil atau perorangan dalam memantau kemajuan. Tahap model waterfall untuk proyek ini yaitu requirement analysis, studi kasus, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Terus habis itu sistem desain, membuat rancangan basis data, ERD, flowchart, dan struktur sistem. Terus habis itu implementation, pengadaan front end dan back end, from login, sistem pemesanan, dan lain-lain. Terus habis itu testing, uji coba fitur login, pemesanan, validasi resep, dan lain-lain. Terus habis itu deployment, sistem diunggah ke hosting lokal atau server kampus. Terus ini habis maintenance, perbaikan jika ditemukan bug atau perubahan kebutuhan. Terus habis itu di sini ada perancangan basis data. Di sini daftar tabel, yaitu tabelnya itu ada pelanggan, admin, obat, pesanan, detail pesanan, dan resep. Pelanggan yaitu menyimpan data pelanggan, user pembeli. Admin itu menyimpan data admin atau apoteker. Obat itu menyimpan data obat yang tersedia. Pesanan itu menyimpan data pesanan dan pelanggan. Detail pesanan yaitu menyimpan rincian item dalam pesanan. Resep yaitu menyimpan file resep yang diunggah pelanggan.
Di sini ada struktur tabelnya di sini ada pertama yaitu tabel pelanggan. Tabel pelanggan itu ID pelanggan, nama, email, password, alamat, dan no HP. Terus tipe data dari ID pelanggan yaitu integer, primary key, auto increment, nama, email, dan password itu sama varchar. Terus alamatnya itu teks, no HP-nya itu varchar. Terus ini keterangannya yaitu ID untuk pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, password terenkripsi, alamat pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Terus selanjutnya yaitu tabel admin. Tabel admin itu terdiri dari ID admin, nama, email, dan password. ID admin yaitu tipe datanya integer, primary key, auto increment, terus nama, email, password itu sama varchar. Terus keterangannya di sini ID untuk admin, nama admin, email admin, password terenkripsi. Selanjutnya yaitu tabel obat. Tabel obat ini di sini ada ID obat, nama obat, jenis, harga, stok, dan deskripsi. Tipe data dari ID obat itu adalah integer, primary key, auto increment, terus nama obat sama jenis itu sama varchar, harga itu desimal, stoknya itu integer, deskripsinya itu teks. Keterangannya di sini adalah ID untuk obat, nama obat, jenis itu berarti tablet, sirup, dan lain-lain. Terus harga satuan, jumlah stok tersedia, terus informasi tambahan. Selanjutnya yaitu tabel pesanan. Di sini tabel pesanannya yaitu ID pesanan, ID pelanggan, ID admin, tanggal, total harga, dan status. Tipe data dari ID pesanan yaitu integer, primary key, auto increment. Terus tipe data dari ID pelanggan yaitu integer, terus foreign key, terus ID admin integer, foreign key, terus tanggalnya itu date, terus total harganya itu desimal, terus statusnya itu varchar. Keterangan yaitu ID untuk pesanan, relasi ke pelanggan ini yang bagian ID pelanggan, terus yang adminnya ini berarti relasi ke admin yang memproses, terus tanggal pemesanan, total harga seluruh pesanan, terus status, proses selesai, dan batal. Terus ini bagian tabel detail pesanan yaitu ID detail, ID pesanan, ID obat, jumlah, dan subtotal. Terus tipe data dari ID detail yaitu integer, primary key, auto increment. Terus ID pesanan itu integer, foreign key. Terus ID obat juga integer, foreign key. Jumlahnya itu integer, subtotalnya itu desimal. Keterangan di sini itu ID untuk detail pesanan. Terus berikut ID pesannya itu relasi ke pesanan, ID obatnya itu relasi ke obat, terus jumlahnya ya jumlah unit yang dipesan, terus harga total untuk item ini. Terus selanjutnya yaitu tabel resep. Resepnya itu ada ID resep, ID pesanan, dan file resep. Tipe data dari ID resep yaitu integer, primary key, auto increment. ID pesanannya yaitu integer, foreign key. Terus file resepnya itu varchar. Terus keterangannya yaitu di sini ID untuk resep, terus ID pesanan itu relasi ke pesanan, terus ini adalah path file resep yang diunggah. Selanjutnya yaitu relasi antar tabel, pelanggan ke pesanan. Jenis relasinya yaitu one to many. Satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan. Terus kunci relasinya yaitu pelanggan, ID pelanggan, pesanan, ID pelanggan, foreign key. Terus ini admin ke pesanan, jenis relasi one to many. Satu admin dapat menangani beberapa pesanan. Kunci relasinya yaitu admin, ID admin, pesanan, ID admin, foreign key. Selanjutnya yaitu pesanan, detail pesanan, jenis relasi one to many. Satu pesanan bisa berisi beberapa item, detail pesanan. Kunci relasinya yaitu pesanan, ID pesanan, detail pesanan, ID pesanan, foreign key. Terus selanjutnya yaitu obat ke detail pesanan. Obat ke detail pesanan yaitu jenis relasinya yaitu one to many. Satu obat dapat muncul di banyak detail pesanan. Kunci relasinya yaitu obat, ID obat sama dengan detail pesanan, ID obat, foreign key. Selanjutnya yaitu pesanan ke resep. Jenis relasinya yaitu one to one. Satu pesanan dapat memiliki satu resep yang diunggah jika perlu. Tidak semua pesanan butuh resep, karena tidak semua butuh resep. Kunci relasinya yaitu pesanan, ID pesanan, resep, ID pesanan, foreign key. Di sini ada IRD-nya. Ini pelanggan memesan pesanan, terus habis itu admin memproses pesanan, terus ini pesanan melampirkan ini resepnya, terus ini pemesanan memiliki detail pesanan, terus obat memiliki detail pesanan. Ini IRD-nya seperti ini, sudah saya jelaskan di atas. Ini contoh IRD-nya. Selanjutnya di sini ada desain logika program sederhana yaitu flowchart. Di sini pertama yaitu flowchart pelanggan. Pertama mulai, habis mulai itu ada daftar atau login.
Terus lihat daftar obat, pilih obat. Terus kalau ini ada resep atau tidak. Kalau misal ada resep, ya ini kita unggah resep. Habis itu terus bisa ditambah keranjang. Kalau tidak ada resep, ya bisa langsung ke sini. Terus habis itu check out. Terus konfirmasi pesanan, lihat status pesanan, dan selesai. Terus selanjutnya ini ada flowchart admin. Admin itu berarti mulai login. Terus admin itu di sini ada lihat daftar pesanan, kelola data obat, terus kelola akun pelanggan. Terus habis itu ini lihat daftar pesanan, yaitu bisa pilih pesanan, proses pesanan, dan update pesanan, dan selesai. Selanjutnya yaitu flowchart sistem. Sistemnya yaitu mulai terima data pesanan, simpan ke database, kirim notifikasi status, simpan riwayat transaksi, dan selesai. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.